Bab 2236, Aksi Ras Manusia. Pan Shan berada pada tingkat ke-9 alam Dao bebas dan selama 30.000 zaman terakhir, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, mencapai tahap tengah tingkat ke-9. Dengan tambahan Sarah yang telah memasuki Tianji Dao, umat manusia tidak lagi takut pada ras manapun. Sudah saatnya untuk melenyapkan para pengamat yang tersembunyi di alam semesta. Sarah berkata dengan lembut. Bu, aku pergi dulu. Arkian segera berdiri, dengan ekspresi muram di wajahnya, dan berkata, untuk membunuh surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, kita harus mulai dengan para pengamat ini. Dengan aku sebagai kakakmu di sini, bagaimana mungkin giliranmu untuk mengambil tindakan? Arjuna berdiri. Aku akan pergi. Vivi langsung berkata, aku kakak tertua, kamu harus mendengarkan aku. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Siapapun yang menang akan mendapat kesempatan bertindak. Arkian tidak menyerah hanya karena mereka bersaudara. Berhentilah berdebat. Sarah berdiri dan berkata, tetaplah di pegunungan, aku akan mengaturnya. Pan Shan berdiri di samping tanpa mengatakan apapun. Melihat orang-orang di depannya, dia merasa sangat senang. Meskipun Julian tewas dalam pertempuran tersebut, ia meninggalkan keturunan, Vivi, Zola, Arjuna, dan Arkian. Kekuatan orang-orang ini sangat mengerikan, bahkan di surga dan di berbagai dunia. Setelah Sarah selesai berbicara, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di tanah suci 10.000 leluhur di alam semesta pertama. Tanah suci semua leluhur, di aula utama. Ada seorang laki-laki yang duduk di sini, dialah penguasa semua leluhur. Penguasa segala leluhur adalah Tuhan alam semesta pertama. Sekarang setelah begitu banyak alam semesta telah lahir, dia seharusnya menjadi penguasa banyak alam semesta. Namun, setelah Sarah kembali dan kejadian di alam leluhur terungkap, statusnya menjadi sangat rendah. Dia telah berlatih keras untuk era ini. Sekalipun dia sudah memasuki alam setengah langkah ekstrim, orang-orang kuat dari alam semesta lain tetap tidak mau tunduk padanya. Dia sangat tertekan. Wush! Seberkas cahaya menyinari aula. Cahaya itu berkumpul membentuk seorang wanita cantik. Melihat orang ini, penguasa 10.000 leluhur menggigil dan berdiri tepat pada waktunya, dengan ekspresi hormat di wajahnya, dan berteriak, Nenek, mengapa kamu keluar dari pengasingan? Sarah memasang ekspresi dingin di wajahnya dan bertanya dengan suara dingin, kenapa? Apakah aku sudah tua? Aku salah bicara, aku akan menghukum diriku sendiri. Sang penguasa segala leluhur segera menamparkan dirinya sendiri. Sekalipun dia sudah memasuki alam setengah langkah pamungkas, dia tidak memiliki amarah sedikitpun saat menghadapi nenek moyang manusia yang selamat dari era dunia leluhur. Penguasa semua leluhur, aku punya tugas untukmu. Sarah memerintahkan. Nenek, katamu, Tuhan segala leluhur sangat rendah hati. Pergilah ke dunia gelap dan bujuklah makhluk-makhluk di dunia gelap itu untuk bermigrasi ke alam semesta utama. Mendengar ini, penguasa 10.000 leluhur sedikit terkejut, lalu dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia bertanya, Nenek, apakah kamu akan meninggalkan dunia gelap dan bergabung dengan alam semesta baru? Ya, Sarah mengangguk sedikit, lalu menghilang di tempat. Orang itu telah menghilang, tetapi suaranya masih bergema di aula. Ingat, bertindaklah secara rahasia dan jangan membuat keributan besar. Penguasa 10.000 leluhur menarik napas dalam-dalam dan berteriak, seseorang datanglah. Saat dia berteriak, banyak pria kuat tiba-tiba muncul di aula. Wan Zhu. Semua pria kuat itu berteriak penuh hormat. Berikan perintah dan pimpin orang-orang kuat dari alam semesta pertama ke dunia gelap, pergilah ke 9 langit dan 10 bumi, dan yakinkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk bermigrasi ke dunia baru. Ingat, Anda harus bertindak secara rahasia. Alam semesta ke-12. Gunung Buzu. Tempat ini dulunya merupakan kawasan inti bumi. Julian punya banyak teman yang tinggal di sini. Di puncak Gunung Buzu, ada sebuah patung, yaitu patung Julian. Di bawah patung itu, seorang pria mengenakan jubah tau yang lebar sedang duduk bersila. Pria itu agak gemuk, berwajah bulat, dan terlihat sedikit imut. Ini Kai. Kai telah berlatih keras sejak mengetahui Julian tewas dalam pertempuran di berbagai alam. Dia memiliki potensi besar sejak awal, dan pernah bahkan lebih baik dari Julian. Dia telah memasuki alam setengah langkah tak terbatas, dan sekarang dia berlatih di bawah patung Julian. Dia telah berlatih selama lebih dari 20.000 zaman, dan kekuatannya sangat kuat. Dia tidak ingin tinggal di alam tertinggi setengah langkah tak terbatas lebih lama lagi. Pada saat ini, dia sedang membuat terobosan. Dia ingin mencapai alam tertinggi. Aura mengerikan tiba-tiba menyeruak dari dirinya. Dia menerobos dan memasuki wilayah Hengji Dao. Dia menahan napas dan berdiri. Melihat patung yang tampak seperti manusia di depannya, dengan sedikit kesedihan di raut wajahnya, dia berkata dengan ringan, Saudaraku, meskipun aku telah mengambil setengah langkah menuju Dao ekstrim tak terbatas dan sekarang telah memasuki Hengji Dao, aku masih memiliki jalan yang panjang untuk mengejarmu. Wush! Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh di sini. Cahaya itu berkumpul membentuk seorang wanita cantik bergaun hitam. Begitu dia muncul, dia melihat patung di depannya. Dia menatap patung itu dengan linglung,
kabut terbentuk di sudut matanya, air mata kristal mengalir turun, dan bekas air mata muncul di pipinya. Guru besar. Kai tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketika dia melihat Sarah muncul. Pada saat ini, pengamat rahasia merasakan masuknya Kai ke alam ekstrim dan juga merasakan bahwa Sarah telah muncul. Berita ini segera disampaikan kembali kepada klan Chaos. Klan Chaos, aula utama. Yuan sedang duduk di kursi pertama ketika seorang pria tiba-tiba muncul. Dia adalah Hun Qi. Hun Qi berlutut dengan satu kaki dan berkata, melapor kepada ketua klan, baru saja datang berita dari alam leluhur Bao Kai, yang telah memasuki alam ekstrim setengah langkah tak terbatas, berhasil menerobos dan memasuki alam ekstrim konstan, dan Sarah, yang sebelumnya tidak muncul di hadapan Kai. Mendengar berita itu, Yuan tidak menunjukkan banyak ekspresi. Dia bahkan tidak menganggap serius seorang manusia biasa dari Heng Jidao. Sekalipun itu Sarah, dia tidak ambil pusing. Belum lagi Sarah, bahkan jika kekuatan Panshan pulih ke puncaknya, dia tidak akan takut. Karena dia sendiri juga berada di alam ke-9 alam Dao bebas, dan sekarang dia telah memasuki Dao ekstrim surgawi. Apakah ada berita tentang Panshan? Yuan bertanya dengan acuh tak acuh. Hun Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Sepertinya dia terluka parah. Bahkan setelah 30.000 zaman, dia belum pulih. Jika dia pulih, dia pasti sudah melompat keluar sekarang. Chaos Yuan bergumam pelan, lalu berkata, panggil Wu Tian. Ya. Hun Qi segera pergi. Tak lama kemudian, Wu Tian muncul di aula. Wu Tian berpakaian putih. Dia tampan dan memiliki temperamen yang tak terkalahkan. Kepala keluarga. Dia muncul di aula, hanya mengepalkan tangannya sedikit, lalu duduk di pinggir aula. Menghadapi Wu Tian, Yuan tidak bertindak seperti seorang patriark dan dia berjalan menyusuri aula. Dia muncul di hadapan Wu Tian dan duduk, tersenyum dan berkata, Wu Tian, sudah 30.000 zaman sejak Julian tewas dalam pertempuran, dan kamu telah tumbuh dewasa sepenuhnya. Kamu telah setengah langkah menuju jalan ekstrim tak terbatas yang kekal, dan sekarang kamu telah memasuki jalan ekstrim bumi. Kekuatanmu sekarang tak terduga. Sudah waktunya untuk menghancurkan umat manusia. Wu Tian melirik Yuan. Yuan melanjutkan, aku tidak menghancurkan umat manusia karena aku ingin menyerahkannya padamu. Jika kita menghancurkan umat manusia sepenuhnya, keberuntungan umat manusia akan runtuh. Ketika saatnya tiba, kau dapat menyerap keberuntungan ini dan segera memasuki Tianji Dao. Dengan kekuatanmu, kau akan dihormati oleh seluruh surga dan dunia. Serahkan saja pada Hansen. Wu Tian berdiri dan berkata dengan tenang, Hansen juga menjadi lebih kuat. Sangat cocok baginya untuk menghancurkan lusinan alam semesta yang digerakkan oleh umat manusia. Sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum tipis. Menurut informasi klan kami, Julian tampaknya memiliki 2 orang putri dan seorang putra. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Sarah saat mengetahui kebenarannya setelah Hansen membunuh putra Julian. Wu Tian menantikan hari ini. Bab 2237, surga tidak mematuhiku, aku akan menghancurkannya. Yuan menatap Wu Tian dan mengangguk pelan, berkata, kamu pergi dan atur masalah ini. Siapapun bisa mengambil tindakan. Satu-satunya ancaman bagi umat manusia adalah Pan San dan Sarah. Dengan kekuatan Hansen saat ini, dia bisa membunuh Sarah bahkan jika dia bertemu dengannya. Namun, jika dia bertemu Pan San, itu akan sedikit berisiko. Hansen juga seorang jenius yang menakjubkan. Dia memiliki darah ras manusia dan darah ras Chaos. Jiwanya juga memiliki aura dari 2 ras utama. Namun, saat ia lahir, Wu Tian mengambil tindakan untuk menyembunyikan garis keturunan dan nafas jiwa rasnya. Sekarang, yang dimilikinya hanyalah darah dan jiwa klan Chaos. 30.000 zaman mungkin tidak dianggap sangat lama bagi orang yang memiliki kekuatan super, tetapi sangat lama bagi makhluk hidup. Tahun-tahun ini mungkin tidak memungkinkan orang yang super kuat untuk menerobos, tetapi tahun-tahun ini pasti dapat memungkinkan makhluk hidup untuk tumbuh. Di bawah pelatihan cermat Wu Tian dan klan Chaos, Hansen telah memasuki alam keabadian abadi hanya dalam 30.000 zaman. Kekuatan ini sangat kuat. Tanpa banyak bicara, Wu Tian berdiri dan pergi. Gunung Shaodun. Belakang gunung, puncak gunung. Seorang pria duduk bersila di atas sebuah batu. Dia mengenakan jubah putih dan tampak sangat tampan. Prasasti dari semua surga dan berbagai cara bermekaran di sekujur tubuhnya dan dia memancarkan aura yang sangat kuat. Wush! Seberkas cahaya jatuh dan menampakkan diri sebagai seorang laki-laki. Merasakan kehadiran makhluk hidup, pria berjubah putih itu segera berhenti berlatih. Dia menahan napas, berdiri, dan dengan hormat memanggil, ayah. Wu Tian mengangguk sedikit, yang dianggap sebagai persetujuannya terhadap Hansen. Bagaimana latihanmu? Dia bertanya. Hansen menjawab dengan jujur, setelah memasuki Heng Wuliang Ekstrim Dao, kekuatanku meningkat sangat lambat. Wu Tian berkata, kamu baru saja memasuki Heng Wuliang Ekstrim Dao, jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Setelah memasuki Wuliang, peningkatan kekuatan sangat lambat. Ini membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya. Semakin lama waktunya, semakin mengerikan kekuatannya. Terima kasih atas bimbinganmu, ayah.
Hansen berkata dengan ekspresi hormat di wajahnya. Wu Tian berhenti sejenak, menyela perkataan Hansen, dan bertanya, apakah kamu tahu bagaimana ibumu meninggal? Mendengar ini, wajah Hansen menjadi gelap. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, dia meninggal di tangan manusia Julian. 30.000 zaman yang lalu, manusia Julian berencana untuk menarik semua makhluk kuat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya ke alam semesta alam awan. Dia mendirikan formasi super di alam semesta alam awan dan membunuh banyak makhluk kuat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, termasuk ibuku. Wu Tian mengangguk dan berkata, ras manusia adalah musuh bebuyutan klan Chaosku. Ras manusia juga merupakan rintangan terbesar bagi klanku untuk menguasai surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang klanku berencana untuk menyerang ras manusia di tanah yang disegel. Kali ini kau pimpin pasukan untuk menyerang ras manusia. Ah aku? Hansen terkejut dan berkata, ayah, ada begitu banyak orang kuat di klan, mengapa mengirimku? Aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Mendengar ini, wajah Wu Tian berubah muram dan dia berteriak, tidak ada yang mustahil. Kamu harus percaya diri. Ya. Hansen segera mengangguk. Bersiaplah, aku akan mengumpulkan pasukan suku sekarang. 3 bulan kemudian, kau akan memimpin pasukan ke tanah yang disegel. Aku akan mengikuti pasukan kali ini, tetapi kau akan bertanggung jawab atas semua tindakan. Wu Tian mengikutinya, dan dia juga khawatir bertemu Pan Shan. Dengan tingkat kultivasi Hansen, dia masih belum sebanding dengan Pan Shan. Terlebih lagi, dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri Hansen membunuh keturunan Julian, sehingga dia bisa meredakan kebencian di hatinya. Ya, aku akan mengikuti perintah ayahku. Hansen mengangguk. Wu Tian tidak tinggal lama di sini. Dia memilih pergi dan jasadnya menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di area terlarang klan Chaos. Tempat ini adalah tempat di mana Yao Yun dipenjara. Tidak ada makhluk hidup dari seluruh klan Chaos yang dapat memasuki tempat ini. Bahkan para tetua garis keturunan Chaos Yao Yun tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ketika Wu Tian muncul, para pengawal yang menjaga tempat itu langsung berlutut di tanah. Bergabunglah dengan tetua agung. Wu Tian mengabaikan para penjaga yang berlutut di tanah. Dia membuka segel penjara bawah tanah dan memasuki penjara bawah tanah itu. Penjara ini dibangun di bawah tanah. Dia berjalan menyusuri lorong yang semakin dalam ke dalam tanah. Jalan itu berkelok-kelok dan tak berdasar. Tak lama kemudian mereka tiba jauh di bawah tanah. Jauh di bawah tanah, ada ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu gelap dan lembab. Seorang wanita sedang duduk bersila di dalam. Wanita itu memiliki rambut acak-acakan dan tampak sedikit acak-acakan, tetapi dia tetap cantik. Meskipun dia terjebak di ruang bawah tanah selama 30.000 zaman, dia tetap memiliki keanggunan dan keanggunan yang tak tertandingi. Ada suara langkah kaki. Yao Yun membuka matanya sedikit. Dia memandang Wu Tian yang muncul di pintu masuk penjara bawah tanah. Wu Tian melambaikan tangannya dengan santai, dan larangan di pintu penjara bawah tanah pun dicabut. Dia masuk, dan sebuah kursi muncul di belakangnya dan dia duduk. Apa yang kamu lakukan di sini? Yao Yun bertanya dengan tenang. Aku merindukanmu dan datang untuk menjengukmu. Wu Tian berkata lembut. Oh. Yao Yun langsung tertawa terbahak-bahak. Wu Tian, singkirkan kemunafikanmu. Wu Tian sama sekali tidak marah dengan kata-kata Yao Yun. Dia hanya bertanya balik, apakah aku munafik? Lalu bagaimana denganmu? Aku sangat mencintaimu, dan aku menghargai pilihanmu setelah menikah denganmu. Bagaimana denganmu? Ada apa denganku? Yao Yun langsung berdiri. Dia cukup emosional. Dia bahkan menyembunyikannya dari seluruh klan Chaos, jadi bagaimana aku bisa membedakan yang benar dan yang salah? Aku mengikuti perjanjian antara kita dan tidur dengannya setelah memasuki Jidao. Bisakah kau menyalahkanku untuk ini? Kau seharusnya menyalahkan dirimu sendiri. Mengapa kau begitu tidak kompeten hingga jatuh ke tangan umat manusia? Umat manusia memanfaatkan kesempatan itu dan berpura-pura menjadi dirimu untuk menyelinap ke klanku. Aku terluka. Kau tidak hanya tidak menghiburku, kau juga mengurungku di tempat gelap ini begitu lama. Dia hampir berteriak. Hehe. Wu Tian juga menertawakan dirinya sendiri. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus menerima hukuman. Aku lupa memberitahumu bahwa aku tidak membunuh putra yang kamu lahirkan. Aku memperlakukannya dengan sangat baik dan melatihnya dengan saksama. Sekarang dia telah memasuki ranah Hangwuliang Jidao dan merupakan orang yang kuat. Rasku akan segera melancarkan serangan terhadap umat manusia. Kali ini dia memimpin pasukan untuk menyerang umat manusia. Julian memiliki 2 orang putri dan seorang putra. Aku ingin putramu membunuh putri kandung dan putra Julian. Aku ingin darah daging Julian saling membunuh. Anda. Dada Yao Yun naik turun karena marah. Kenapa? Kamu patah hati. Ekspresi wajah Wu Tian juga menjadi terdistorsi. Kamu akan dihukum oleh Tuhan. Yao Yun menenangkan diri dan berbicara kata demi kata. Haha. Wu Tian tertawa keras. Hukuman Tuhan, apa yang bisa kau lakukan padaku? Bahkan jika langit tidak menurutiku, aku akan menghancurkannya. Dia menunjuk Yao Yun dengan ganas dan berkata dengan suara dingin, kamu terus mengatakan bahwa kamu mencintaiku, tetapi kamu memberikan tubuhmu kepada seorang pria dan melahirkan seorang bajingan.
Yao Yun tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada Wu Tian. Dia duduk bersila di tanah dan memejamkan mata untuk beristirahat. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, dia sangat patah hati. Dia pikir Wu Tian akan memaafkannya. Dia pikir meskipun dia melakukan kesalahan, Wu Tian tidak akan melanjutkannya, namun ternyata dia salah. Begitu dia kembali ke klan Chaos dan melahirkan Hansen, dia dipenjara di sini dan dia belum pernah melihat anaknya sampai sekarang. Bab 2238, Peti Mati Tembaga yang Bepergian. Saat umat manusia hendak bertindak, ras kekacauan juga mulai bertindak. Pemimpin klan Chaos, Chaos Yuan, menyerahkan semua ini kepada Wu Tian, dan Wu Tian berencana membiarkan Hansen menghancurkan umat manusia. Pada saat ini, dunia tempat umat manusia tinggal. Sarah muncul di Gunung Buzu di alam semesta ke-12. Kai telah berlatih di sini. Dia telah memasuki alam setengah langkah tak terbatas sangat awal, dan sekarang dia bahkan telah menerobos ke alam abadi. Sarah muncul. Dia menatap Sarah dan sedikit terkejut. Lalu dia berteriak, "Guru, mengapa Anda ada di sini?" Kai dan Julian adalah saudara angkat, tetapi Sarah adalah Dunyi, guru dari gurunya. Sarah menatap patung Julian dan tidak bisa menahan tangis. Pertarungan terakhir Julian muncul dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Kai di depannya. "Guru besar." Kai memanggil lagi, ekspresinya penuh rasa hormat. "Kai." Sarah menatapnya dan berkata, "Aku punya sesuatu untuk kamu lakukan." "Guru, mohon berikanlah petunjuk kepada saya." Kai berkata dengan ekspresi hormat di wajahnya. Sarah memerintahkan, "Ada monitor Chaos di semua alam semesta dan dunia gelap. Aku ingin kalian membunuh mereka dengan cepat sebelum Chaos sempat bereaksi." Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah tulisan muncul di telapak tangannya. Kai menerima tanda prasasti itu. Sarah melanjutkan, "Tanda ini berisi informasi tentang monitor klan Chaos. Dengan kekuatanmu saat ini, kau dapat dengan mudah menghancurkan monitor ini." "Tuan, apakah kita akan menghancurkan segel dan bertempur untuk memasuki surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya?" Kai bertanya. Dia telah berpraktik di sini selama 30.000 zaman terakhir. Meskipun dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Julian, dia juga memiliki beberapa hubungan dengan Sarah. Akan tetapi, dia tidak tahu banyak tentang hal-hal inti umat manusia. "Iya." Sarah mengangguk pelan dan berkata, "Umat manusia telah bersembunyi begitu lama. Sekarang umat manusia telah mencapai titik di mana mereka dapat melawan semua ras utama di surga dan dunia, dan bahkan ras Chaos. Kita tidak dapat menahannya lagi, dan kita tidak dapat membiarkan pengorbanan Julian sia-sia. Aku akan memimpin umat manusia untuk menciptakan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya." Mendengar ini, Kai juga menjadi bersemangat. Akan tetapi, Sarah tidak mengatakan apa-apa lagi, dan tubuhnya lenyap begitu saja di depan patung Julian. Kai pun tidak diam. Dia segera membuka prasasti dan tanda yang diberikan oleh Sarah. Prasasti dan tanda ini dapat melacak informasi monitor. Kai juga meninggalkan tempat ini dan mulai membersihkan monitor yang ditanam oleh klan Chaos di berbagai alam semesta dan bahkan dunia gelap. Pada saat ini, Jing Hong juga berjalan keluar dari Gunung Suci. Dia datang ke alam semesta ke-12. Alam semesta ke-12. Surga di dunia manusia. Arjuna masih merupakan penguasa surga alam semesta ke-12, namun dia belum muncul di alam semesta ke-12 selama 30.000 zaman. Surga, sebuah istana. Di depan gerbang istana, tampak seorang wanita berpakaian hijau duduk, dagunya ditopang oleh tangannya, menatap ke kejauhan dengan linglung. Wush! Seberkas cahaya sisa jatuh dan membentuk seorang pria yang agak tampan. Ketika wanita berpakaian hijau itu melihat pria itu, dia langsung berdiri, dengan ekspresi gembira di wajah cantiknya, dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Tuan Jing Hong, mengapa Anda ada di sini?" Wanita ini tidak lain adalah Zuzu. Selama kurun waktu ini, 30.000 zaman ini, dia selalu berada di surga, hanya kadang-kadang mengunjungi patung Julian. Jing Hong menatap Zuzu, mengangguk sedikit, dan berkata, "Umat manusia akan segera bertindak. Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu. Pertempuran ini terkait dengan nasib umat manusia di masa depan. Apakah umat manusia dapat memperoleh pijakan di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya tergantung pada pertempuran ini?" Zuzu juga tidak tahu tentang masalah inti ras manusia. Dia hanya bertanya, "Apakah kamu yakin?" Jing Hong mengangguk dan berkata, "Dulu, Julianzi pergi ke dunia yang tak terhitung jumlahnya sendirian, bangkit di dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya bertempur di alam semesta alam awan, membunuh banyak orang kuat, dan juga menyelamatkan Panshan, orang terkuat di antara umat manusia. Dia membeli waktu untuk umat manusia." Ketika berbicara tentang Julian, wajah Zuzu dipenuhi dengan kesedihan. Julian hampir tumbuh dewasa di bawah pengawasannya. Saat Julian masih sangat lemah, dia selalu berada di Istana Abadi, membantu Julian. Dia juga tidak menyangka Julian akan tumbuh ke tingkat yang begitu mengerikan. Yang lebih tidak terduga lagi adalah bahwa Julian akan tewas dalam pertempuran di surga dan berbagai dunia, serta di alam semesta awan. "Guru, apakah ada yang bisa saya bantu?" Zuzu bertanya.
Meskipun Jing Hong tidak secara resmi menerimanya sebagai muridnya, Jing Hong lah yang membangkitkannya dari tidurnya, dan dia telah berada di Istana Abadi Jing Hong sejak saat itu. Jing Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu baru setengah langkah memasuki alam ekstrim sekarang, dan kamu bahkan belum memasuki alam ekstrim yang konstan. Jika kamu pergi berperang dengan kekuatanmu, kamu hanya akan mati. Selain itu, aku belum tahu rencana pertempuran yang terperinci. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk menemuimu dan mengenang masa lalu. Keduanya berjalan di sepanjang lorong utama di surga dan membicarakan beberapa hal di masa lalu. Pada saat ini, Kai sudah mengambil tindakan. Dengan tanda yang diberikan Sarah, dia dapat dengan mudah menemukan monitor rahasia. Kekuatan monitor ini tidak terlalu kuat. Dengan kekuatan Kai, mudah untuk membunuh mereka. Dia diam-diam menghancurkan monitor klan Chaos di dunia gelap. Tanpa monitor, klan Chaos akan kehilangan penglihatannya dan tidak akan mengetahui situasi terperinci umat manusia saat ini. Namun, apa yang tidak diduga Sarah dan Panshan adalah bahwa pada saat ini, klan kekacauan juga sedang mengumpulkan pasukannya dan berencana untuk memusnahkan umat manusia. Umat manusia sedang bersiap. Klan Chaos juga sedang bersiap. Dan pada saat ini, di suatu tempat di surga dan seluruh dunia. Ini adalah alam semesta yang rusak. Meskipun sudah hancur, tetapi masih mengandung energi dahsyat dari langit dan bumi, serta masih ada sisa-sisa Tao. Wush! Sebuah retakan muncul di kehampaan dunia ini. Sebuah aula tembaga muncul dari celah kehampaan dan muncul di bagian terdalam alam semesta. Peti mati perunggu itu melintas dengan cepat, dan kemanapun ia lewat, semua energi langit dan bumi terserap. Bahkan sisa kekuatan langit dan bumi di alam semesta pun diserap secara paksa. Kemanapun peti mati itu lewat, alam semesta yang rusak ini kehilangan semua kekuatannya dan runtuh seketika. Dan di dalam peti mati itu, tergeletak sebuah kerangka. 30.000 zaman yang lalu, kerangka ini penuh dengan bekas luka dan retakan yang tak terhitung jumlahnya. 30.000 masa kemudian, bekas luka pada tulang menghilang sepenuhnya. Dan tulang-tulangnya juga menjadi sangat aneh. Menjadi sangat bening dan memancarkan cahaya putih redup. Di atas tulang-tulang itu, muncul prasasti-prasasti ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti-prasasti ini mengelilingi tulang-tulang tersebut, sehingga membuatnya tampak suci. Kerangka ini adalah Julian. Selama 30.000 zaman terakhir, peti mati perunggu telah muncul di beberapa tempat berbahaya di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila-gilaan menyerap energi surga dan bumi dan energi semua hukum surga dan bumi. Energi langit dan bumi melahirkan tulang putih, dan kekuatan semua langit dan berbagai cara melahirkan tulang putih. 30.000 zaman telah berlalu dan kerangka ini telah ditempa melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, mencapai keadaan keabadian. Sekarang, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menghapus tulang-tulang ini. Peti matinya lenyap dalam sekejap. Setelah menghilang, alam semesta yang rusak ini juga runtuh. Peti mati itu menghilang dari dunia ini dan muncul kembali di alam semesta yang rusak, menyerap energi alam semesta ini lagi. Pada saat ini, pasukan Chaos telah berkumpul. Di luar gerbang gunung klan Chaos. Di langit yang jauh, pasukan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Mereka semua mengenakan baju besi hitam, berdiri di awan, dengan aura yang luar biasa. Di depan aula utama klan Chaos, berdiri seorang pria berbaju besi emas. Dia adalah Hansen, panglima tertinggi serangan terhadap umat manusia. Beberapa orang meninggal, tetapi tidak sepenuhnya mati. Bab 2239, Wutian mengambil tindakan. Alam semesta ke-12. Istana Surgawi. Banyak orang kuat berkumpul di sini. Pemimpinnya adalah Sarah. Dia mengenakan gaun hitam dan duduk di kursi pertama. Ada sedikit kesan acuh tak acuh di wajah cantiknya, dan dia memiliki aura yang membuat orang menjauh, seperti gunung es. Di sisi aula adalah Panshan, yang dulunya merupakan orang terkuat di umat manusia. Bahkan saat ini Panshan adalah yang terkuat di antara umat manusia. Dia berada di tahap tengah alam ke-9 Taoisme bebas dan mudah, dan dia memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap Taoisme bebas dan mudah, jauh melampaui Julian sebelumnya. Sarah duduk di kursi pertama. Dia adalah orang utama yang bertanggung jawab atas operasi manusia ini. Panshan tidak keberatan dengan hal ini. Yang mulia, ada banyak orang kuat. Ada Vivi, Zola, Arjuna, dan Arkian. Selain itu, ada juga orang kuat seperti Jing Hong. Sarah tidak berencana membiarkan manusia lain berpartisipasi dalam tindakan manusia ini. Hanya mereka yang ekstrim yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini. Sarah, apa rencanamu? Panshan bertanya dari samping. Sarah menatap banyak orang kuat di aula. Dia berdiri dan berkata, sangat sederhana, hancurkan formasi secara paksa, bunuh ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung bunuh ke markas besar klan Chaos. Panshan sedikit mengernyit dan berkata, bukankah ini agak gegabah? Kekuatan klan Chaos sangat kuat. Jika kita langsung menyerbu, itu akan menjadi pertempuran pamungkas antara kedua ras. Apakah kamu yakin bisa menang? Tentu. Sarah tampak bertekad. Sekarang dia telah memasuki Tianji Dao. Namun, sementara Sarah dan orang kuat lainnya masih berdiskusi. Di luar area tertutup,
Pasukan klan Chaos yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Seorang pria berbaju besi berdiri di garis depan pasukan dengan tombak di tangannya. Dia adalah pemimpin klan Chaos, Hansen, dan juga anak dari Julian dan Yaoyun. Di sampingnya ada seorang pria berpakaian putih. Ayah. Hansen menoleh ke arah Wutian yang berdiri di sampingnya, dengan sedikit rasa hormat di ekspresinya, dan bertanya, apakah kita akan menerobos formasi dan membunuh untuk masuk? Ini adalah formasi yang pernah dibentuk oleh 10 ras utama yang bekerja sama. Secara teori, dibutuhkan 10 ras utama yang bekerja sama untuk memecah formasi tersebut. Akan tetapi, Wutian telah memasuki alam tanpa batas di alam Dao Ekstrim setengah langkah, memasuki alam tanpa batas di alam Dao Ekstrim abadi, dan kini dia bahkan telah memasuki alam Dao Ekstrim duniawi. Kekuatannya tak terduga, dan tidak sulit baginya untuk menghancurkan segel tempat ini dengan paksa. Iya. Wutian mengangguk pelan dan berkata, serahkan saja urusan membuka segel itu padaku, sisanya terserah padamu. Jangan bersikap lemah lembut. Jika kau bertemu manusia, bunuh mereka tanpa ampun. Ya, aku akan mengikuti perintah ayahku. Ada niat membunuh dalam ekspresi Hansen. Dalam filosofinya, ras manusia adalah musuh ras Chaos dan pembunuh ibunya. Pada saat ini, alam semesta dunia awan. Markas besar klan Cloud. Di aula utama, Yun Daxuan, mengenakan jubah hijau, duduk di kursi pertama di aula. Dia melihat ke depan, matanya melihat menembus kehampaan dan melihat situasi di area tertutup. Apakah klan Chaos akhirnya tidak bisa menahan diri dan mengambil tindakan? Yun Daxuan tampak serius. Sejak klan Chaos mencaplok ras lain, keberuntungan klan Chaos menjadi semakin kuat. Namun, keberuntungan umat manusia tidak melemah karena kematian Julian. Yun Daxuan menyimpulkan bahwa ras manusia saat ini memiliki orang-orang kuat, beberapa di antaranya sekuat Yuan atau bahkan Wutian. Bukankah klan Chaos terlalu gegabah? Dia bergumam dengan wajah cemberut. Jika dia tahu hal ini, klan Chaos pasti akan mengetahuinya. Akan tetapi, meskipun klan Chaos mengetahui semua ini, mereka tetap memilih untuk menghancurkan segel dan menyerang umat manusia. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Sepertinya ini akan menjadi pertempuran yang sulit lagi. Aku khawatir pertempuran ini tidak akan lebih lemah dari pertempuran di alam leluhur saat itu. Yun Daxuan menghela napas pelan, dan segera mengeluarkan perintah, sampaikan perintah ini, segel alam semesta alam awan, dan ras kita tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antara ras kekacauan dan ras manusia. Biarkan mereka bertarung sampai mati dan ras kita tidak akan berpartisipasi. Mengikuti perintah Yun Daxuan, klan Yun segera menutup alam semesta Yun, mulai mengisolasi diri dari dunia luar, dan menyaksikan pertarungan antara dua harimau dari pinggir lapangan. Klan Awan tidak berpartisipasi dalam perang. Akan tetapi, klan Chaos telah mencaplok ras lain 30.000 zaman yang lalu. Tentara yang menyerang tentara manusia kali ini hampir seluruhnya terdiri dari prajurit paling elit dari ras lain, dan mereka semua sangat kuat. Wutian berdiri di depan segel itu. Dia melihat segel itu dan mengangkat tangannya, lalu kekuatan magis muncul di telapak tangannya. Inilah kekuatan kacau yang terbentuk dari pertemuan semua hukum langit. Kekuatan ini sangat menakutkan. Terkumpul di telapak tangan, aura yang kuat segera membubarkan kabut abu-abu di kehampaan yang kacau. Daerah itu menjadi siang hari dan lebih terang. Dengan jentikan tangannya, sebuah kekuatan telapak tangan yang dahsyat jatuh dan menyerang formasi penyegelan itu. Boom! Setelah formasi penyegelan diserang, fluktuasi aura yang mengerikan tiba-tiba terpancar, diikuti dengan munculnya retakan. Pada saat yang sama, di alam semesta ke-12, di istana surgawi umat manusia, Sarah, Panshan dan orang-orang kuat lainnya semuanya merasakan adanya fluktuasi kekuatan yang mengerikan yang datang dari kehampaan yang kacau dan jauh. Gawat! Ekspresi Panshan tiba-tiba berubah. Pria-pria kuat dari seluruh dunia sedang menyerang formasi. Klan Chaos pasti telah melancarkan aksi untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Sarah, kita tidak bisa ragu lagi. Kau cepat aktifkan kelahiran alam semesta baru, dan aku akan pergi untuk menstabilkan formasi. Setelah Panshan selesai berbicara, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di tepi segel formasi. Pada saat ini, retakan telah muncul dalam formasi tersebut, dan akan hilang sepenuhnya jika terkena serangan lagi. Panshan segera mengambil tindakan, dan kekuatan dahsyat bocor keluar dan tenggelam ke dalam formasi, dan mulai menstabilkan formasi. Di luar area tertutup, pasukan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Hansen, menyaksikan adegan ini. Ketika mereka melihat retakan muncul dalam formasi itu, mereka semua menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Pada saat ini, formasi dipulihkan lagi. Apa yang sedang terjadi? Pasukan yang tak terhitung jumlahnya kebingungan. Wajah Wutian pun menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, kau benar-benar mengambil tindakan untuk mempertahankan formasi. Aku ingin melihat siapa yang lebih kuat, kau atau aku. Tubuhnya berkelebat dan muncul di kehampaan tak berujung. Aura yang kuat bangkit dari tubuhnya, dan kekuatan dahsyat keluar, memengaruhi kekosongan yang kacau. Dia mengangkat tangannya, dan seluruh kekuatan di surga berkumpul di telapak tangannya, bersatu membentuk kekuatan kacau yang mengerikan.
Kekuatan kekacauan yang lengkap muncul seperti seberkas cahaya dan langsung menyerang formasi penyegelan. Sebuah retakan tiba-tiba muncul dalam formasi penyegelan. Retakan itu menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, memenuhi seluruh formasi dalam sekejap. Pan Shan mengambil tindakan untuk mempertahankan formasi. Namun, kekuatan dahsyat yang menembus formasi itu begitu merasuk, bahkan dia pun terkejut, darahnya pun mendidih, dan tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk mundur ke dalam kehampaan yang kacau itu. Retakan terus muncul pada kekosongan kacau di bawah kakinya. Dia gagal menahan derasnya darah di tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah. Sungguh kekuatan yang kuat. Pan Shan terkejut. Meskipun tingkat kultivasinya belum mencapai Tianji Dao, pencapaiannya di tingkat Dao bebas sangat tinggi dan dia telah memasuki tahap tengah alam ke-9. Tubuh fisiknya tidak terkalahkan. Namun sekarang dia sangat terkejut sampai muntah darah. Terlebih lagi, ada bekas luka di permukaan tubuhnya. Meskipun tidak berakibat fatal, dia masih terluka. Dia dipenuhi rasa ngeri. Sarah, orang yang datang itu sangat kuat, tidak kalah denganku. Kau harus segera mengaktifkan kelahiran dunia baru. Aku akan menggunakan kebebasan untuk melakukan perjalanan melalui formasi ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk melihat siapa orang itu. Pan Shan segera mengirim pesan ke Sarah. Selama 30.000 masa ini, ia telah memahami kebebasan dan kemudahan hidup. Sekarang, pemahamannya tentang kebebasan dan kemudahan hidup telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tidak sulit baginya untuk melewati formasi yang dibentuk oleh 10 ras utama dan melakukan perjalanan ke surga dan seluruh alam. Bab 2240, Julian bangun. Di surga dan seluruh dunia, di suatu tempat. Tempat ini adalah kehampaan luas yang kacau, dan peti mati perunggu muncul di kehampaan itu. Ada kerangka di peti mati perunggu. Tulang-tulang itu bersinar dengan cahaya putih yang aneh. Di bawah naungan cahaya putih, tulang-tulang itu menumbuhkan daging dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Julian hanya merasakan otaknya pusing. Adegan pertempuran terakhirnya sebelum kematiannya muncul dalam pikirannya. Dia ingat bahwa dia membakar segalanya, memperoleh kekuatan super, dan membunuh musuh. Di mana aku? Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia membuka matanya. Apa yang terlihat adalah beberapa prasasti ajaib. Ingatannya perlahan kembali. Aku tidak mati. Ada keheranan dalam ekspresinya. Dia ingin bangun. Namun, baru saja ia berdiri. Datanglah suatu kekuatan terlarang yang dahsyat, meremukkan tubuhnya dengan paksa, lalu ia pun terbaring di dalam peti mati lagi. Dia merasakan keadaan sekelilingnya. Menurut persepsinya, ia menemukan dirinya dalam peti mati perunggu. Pikiran spiritualnya dapat bocor keluar dan dia dapat merasakan bahwa dia berada dalam kekosongan yang luas dan kacau. Kekuatanku. Dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Tingkat ke-9 dari alam kebebasan. Ada keheranan dalam ekspresinya. Apakah aku telah berhasil menerobos dan memasuki alam Dao bebas tingkat 9? Siapa yang mengurungku dalam peti mati ini? Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Saat itu juga ia mengerahkan segenap tenaganya dan menyerang peti jenazah itu dalam upaya untuk keluar dari aula. Namun peti mati itu sangat misterius. Itu berisi kekuatan semua surga dan berbagai cara, juga batasan-batasan yang sangat kuat. Bahkan jika dia memasuki alam Tao bebas tingkat ke-9, dia tidak dapat menembusnya atau meninggalkan peti matinya. Dia menjadi tenang. Setelah beberapa saat, dia mulai merasakan keadaannya sendiri. Tingkat kekuatannya masih di alam setengah langkah tak terbatas, tetapi dia merasa bahwa kekuatannya sangat kuat. Dia merasakan kekuatannya terus meningkat di alam setengah langkah tak terbatas. Kekuatan ini tidak kalah dengan kekuatan fisik. Tak terbatas berarti tak terbatas. Secara teori, bahkan jika seseorang setengah langkah ke dalam Dao ekstrim tak terbatas, seseorang dapat mengolah kekuatan yang sebanding dengan Dao ekstrim surgawi. Meskipun saya sekarang setengah langkah ke dalam Dao ekstrim tak terbatas, kekuatan saya sudah sebanding dengan Dao ekstrim surgawi, setidaknya lebih kuat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Dun Xing di awal. Setelah Julian merasakan kekuatannya sendiri, dia juga menarik napas dalam-dalam. Kali ini dia menggunakan kekuatan alam Tao bebas dan kekuatan Tao untuk menyerang peti mati perunggu. Akan tetapi, dia tetap tidak dapat keluar dari peti matinya. Siapa gerangan yang membuat peti mati ini? Siapa gerangan yang menguburku? Pembatasannya sangat ketat sehingga aku bahkan tidak bisa membukanya dengan kekuatanku saat ini. Karena tidak dapat membuka peti perunggu, Julian menyerah. Dia pergi untuk merasakan waktu. Perasaan ini benar-benar mengejutkan saya. 30.000 zaman. Ada keheranan dalam ekspresinya. 30.000 zaman telah berlalu sejak pertempuran di alam semesta Cloud Realm. 30.000 zaman telah berlalu, dan aku tidak tahu seperti apa umat manusia sekarang. Julian merindukan umat manusia dan Sarah. Dia memaksa peti matinya bergerak. Dia menemukan bahwa dia dapat berdiri dan mengendalikan peti mati itu untuk bergerak maju, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari peti mati itu dan pergi. Setelah merasakan posisinya sendiri, dia segera meninggalkan kekosongan itu. Sebuah retakan muncul di kehampaan luas di depannya. Peti mati itu tenggelam ke dalam celah dan lenyap di tempat. Julian sangat kuat sekarang,
dan dia tidak takut pada apapun. Meskipun dia dapat merasakan berapa banyak waktu telah berlalu, dia tidak mengerti apa yang telah terjadi selama 30.000 masa yang panjang ini. Dia mendesak peti mati itu untuk meninggalkan tempat ini, dan saat berikutnya dia muncul di alam semesta yang kacau tempat klan kekacauan berada. Klan kekacauan, Gunung Kekacauan. Aula puncak utama. Yuan duduk di kursi pertama. Yang mulia, ada banyak anggota klan Chaos yang kuat. Ada Kaisar Chaos, Hun Qi, dan tetua lainnya. Selama 30.000 zaman terakhir, kekuatan klan Chaos telah tumbuh pesat, dan banyak orang kuat telah lahir di klan tersebut. Sekarang, ada 20 di Jidao di aula utama. Ketua, tidak akan terjadi kecelakaan saat Hansen memimpin pasukannya menyerang umat manusia, kan? Hun Qi berkata dengan sedikit kekhawatiran di raut wajahnya, bagaimanapun, keberuntungan umat manusia belum melemah, yang berarti bahwa umat manusia masih memiliki orang-orang kuat yang memimpin. Yuan terdiam sejenak, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, dengan Wutian mengikutinya, tidak akan terjadi hal yang tidak terduga. Kekuatan Wutian tidak terduga, bahkan aku mungkin bukan lawannya. Bahkan jika Panshan pulih ke puncaknya, dia tetap bukan tandingan Wutian. Yuan sangat yakin dengan kekuatan Wutian. Boom! Pada saat ini, di luar gerbang Gunung Klan Chaos, sebuah peti mati perunggu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di bumi, dan retakan itu menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Kemunculan peti mati perunggu itu langsung menimbulkan kekuatan penghancur yang mengerikan, yang menarik perhatian para penjaga Chaos. Ya, itu adalah peti mati perunggu kematian. Cepat, pergi dan laporkan. Ketika para pengawal Chaos melihat peti mati itu muncul, mereka menjadi sangat ketakutan. Peti mati perunggu ini muncul sekitar 30.000 zaman yang lalu. Setiap kali ia muncul, ia berada di suatu tempat berbahaya, dan setiap kali ia muncul, energi area itu akan terserap sepenuhnya. Karena peti mati ini begitu misterius dan dapat menyerap semua energi, ia disebut peti mati perunggu kematian. Wush! Pada saat ini, banyak cahaya jatuh dari langit. Chaos Yuan dari Chaos Clan muncul bersama orang-orang kuat Chaos Clan. Yuan memandang peti mati perunggu yang muncul di luar gerbang Gunung Klan Chaos. Dengan raut wajah muram di wajahnya yang tua, dia berkata dengan suara dingin, apa-apaan ini? Ini Klan Chaos. Keluar dari sini. Dia meneriakkan kata, keluar, dan mengayunkan tangannya. Suatu kekuatan dahsyat muncul dan langsung menghantam peti perunggu itu. Julian di peti mati perunggu bisa merasakan segala sesuatu di dunia luar. Dia membuka mulut untuk bertanya tentang situasi terkini, tetapi kata-katanya tidak terdengar sama sekali, bahkan gelombang suara pun tidak dapat menyebar. Menghadapi serangan mengerikan dari Yuan, dia mendesak peti mati perunggu, yang segera terbang dan terus berputar. Sebuah kekuatan besar muncul untuk melawan kekuatan Yuan. Meskipun melawan, peti perunggu itu tetap tertiup angin. Hal yang sama terjadi pada Yuan, yang tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk mundur. Wajahnya tampak muram dan mengerikan. Dengan kekuatannya di Dao Ekstrim Surgawi dan Alam Dao Bebas tingkat ke-9, kekuatannya tak terkalahkan di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sekarang dia tidak dapat berbuat apa-apa pada peti mati perunggu itu. Peti mati perunggu itu digantung horizontal di langit di luar gerbang Gunung Klan Chaos, memancarkan beberapa warna misterius dan mengalir dengan beberapa prasasti serta tanda misterius. Suara Julian tidak dapat didengar, begitu pula gelombang suaranya. Pada saat itu, ia sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengan makhluk hidup manapun di dunia luar. Dia melihat seorang penjaga berdiri di dekatnya dan langsung mendapat ide. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi muncul dari peti perunggu dan secara paksa menangkap seorang penjaga Chaos. Suatu kekuatan yang mengerikan muncul dari peti perunggu dan secara langsung dan paksa menangkap ingatan penjaga kekacauan. Julian juga belajar beberapa hal melalui kenangan ini. Dia mengetahui apa yang telah terjadi dalam 30.000 zaman terakhir, dan juga mengetahui bahwa Yao Yun telah melahirkan seorang putra, yang diberi nama Hansen oleh Wutian. Dan Hansen adalah putranya. Yao Yun dipenjara di ruang bawah tanah klan Chaos. Sekarang, Hansen memimpin pasukan Chaos untuk menyerang umat manusia. Wutian ingin Hansen dan putranya saling membunuh. Hanya makhluk dari klan Chaos yang tahu bahwa Hansen adalah putra Julian, dan makhluk di dunia luar tidak mengetahuinya. Dan karena keberadaan Wutian di klan Chaos, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan yang sebenarnya kepada Hansen. Penuh kebencian. Julian di peti mati perunggu tiba-tiba menjadi marah. Peti mati itu dengan cepat melewati kehampaan dan meninggalkan gerbang Gunung Klan Chaos. Bersambung.